Halo guys, selamat datang di channel saya, Anton Kumara. Selamat menonton ya. Inilah langkah-langkah proses pencangkulan tanah buat penanaman cabai rawit. Kenapa sih harus dicangkul? Kalau tidak dicangkul gimana nanamnya ya kan? Lah, kok nggak pakai itu sih? Kenapa nggak digulut? Kenapa nggak pakai plastik yang di atasnya itu ya? Karena kita sangat-sangat mengirit ya, mengirit modal sedikit tapi menguntungkan ya kan. Oh ya, dalam penggaliannya tidak usah terlalu dalam, cukup sekilan, setengah kilan, yang penting bisa buat menanamnya ya. Nah, itulah cara-caranya ataupun langkah-langkahnya ya guys. Dalam menanam cabai ini tidak perlu modal banyak. Saya memperkirakan modal ini cuma sekitar 300-an. Modal itu pun hanya untuk membeli pupuk kandang, dan pupuk mutiara. Dan setelah itu menggunakan selangnya. Jadi tidak terlalu banyak modal lah. Asalkan tidak dikerjakan orang, dikerjakan sendiri pun ditelateni oleh Jeremy Bung Jowo, ditelateni ya kan. Setelah pencangkulan selesai, kita akan melakukan pemupukan ya. Pupuknya menggunakan pupuk kandang. Nah, inilah proses pemupukan menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang ini sangatlah bagus buat tanaman-tanaman apapun ya, sayuran ataupun apapun itu yang pokoknya sangatlah bagus. Saya cuma menggunakan pupuk kandang kambing ya, pupuk kandang kambing ya. Saya campurkan dengan sedikit mutiara dan apa itu namanya kan, itu tempatnya bekas dibakar ya lahannya, seperti daun-daun kering itu yang saya bakar. Nah itu kan ada yang warna-warna hitam, itu bekas bakaran daun yang sudah kering ya, yang udah menyatu. Saya kumpulkan semuanya, saya campurkan ke dalam pupuk kandang. Nah setelah kalian selesai menaruh pupuk kandang di lubang tersebut, lalu kalian campurkan dengan tanah biar tidak terlalu menyengat di bagian akar ya, istilahnya tidak kaget. Tidak kaget ya kan. Nah, itulah caranya, kalian campurkan, kalian aduk-aduk, terus diaduk-aduk ya sampai selesai. Setelah selesai kalian lakukan penanaman. Penanaman cabai rawit ala saya sendiri ya, cara-cara saya sendiri. Jadi kalau ragu-ragu benar ataupun gimana itu kalian
baris kan, ngotak aja terus. Nah ini yang baju kuning ini adalah salah satu pegawai saya, tapi nggak saya bayar karena nggak tahu nanti akan berhasil atau tidak. Nah yang penting mah yakin aja dulu ya, hasil mah ngikut. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah inilah cara-caranya penanaman yang benar. Campur dulu. Setelah kalian campur, kalian lepas dari polybag tersebut, lalu kalian tanamkan. Oh ya, kenapa polybagnya kecil-kecil? Ya kalau besar-besar ya kita capek yang buat pengisiannya terlalu banyak ya kan. Karena kan polybag itu kan cuman menghidupkan cabenya ya, cabai rawitnya biar hidup. Nah kan setelah dia hidup, nah, baru kita pindahkan ke lahan tersebut. Kok cabenya masih kecil-kecil udah dipindah? Ya nanti kalau kebesaran keburu buah kan ya lucu kan ya. Nah itu sedang-sedangnya dipindahkan. Paling enggak 1 kilan, setengah kilan itu baru cocok dipindah ya, ditanam ke lahan kalian. Ide budidaya cabai rawit ini sangatlah bagus buat kalian yang ingin mencoba. Saya dukung 100%, pasti berhasil. Asalkan kalian bisa mengikuti cara-cara saya ini ya, yang terbaik lah. Nanti yang selanjutnya akan ada ini terus menerus, tahap bertahap, step by stepnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau kalian nggak mau ketinggalan ya subscribe dulu lah ya. Oh iya, kenapa kok saya menanam cabai nggak menanam yang lain ya? Kenapa? Ayo, kenapa? Pasti kalian nggak tahu kan? Saya menanam cabai rawit ini ya hanya iseng-iseng ya, siapa tahu berhadiah kan. Daripada nggak ada gawean, mau merantau juga kan, ada corona, jadi ya mending di rumah aja. Sebenarnya enak merantau ya kan, enak merantau atau enak di rumah coba? Ya sebenarnya enak di rumah lah. Merantau udah masak sendiri, ngapain sendiri, dan di rumah ada yang masakin, enak kan? Kurang apa coba? Enak kan di rumah. Terus kenapa nanam cabai? Kan capek. Ini lah namanya usaha, mesti ada capeknya. Masa iya nggak capek langsung dapet duitin? Nggak mungkin. Oh ya, setelah kalian selesai penanaman cabenya, lalu kalian harus harus langsung disiram ya. Soalnya kalau nggak disiram dia pasti akan layu ya kan? Oh ya, posisi penanaman yang baik itu bukanlah pagi, bukanlah siang, tapi sore setelah matahari itu udah redup. Nah kan kenapa sore sih? Kenapa harus sore nggak pagi? Karena kalau sore itu akan menemukan malam. Nah di waktu malam hari itu akan ada waktu yang panjang. Nah kan waktu malam itu udaranya dingin dan itu pun ada embun kan. Kalau malam mengeluarkan embun, itu sangat bagus kalau penanamnya sore. Jadi dia tidak akan kepanasan kena sinar matahari. Nah kalau menanamnya pagi, udah pasti selesai menanam itu kalian menanam nih dari jam 7 pagi pasti lama kan, sampai bisa sampai jam 10, jam 11 ya. Kalau kalian cepet jam 8 lah, jam 8 lah ya. Nah, setelah itu kan kepanasan. Waktu trik-triknya panas matahari itu di waktu siang, panas banget, pasti layu. Belum kuat kan cabai-cabai segitu, tapi ini cabainya sudah kuat lah, udah terbukti. Soalnya sebelum penanaman kan
saya agak diliarkan lah, nggak terlalu dimanja-manja kan, jadinya waktu penanaman biar kuat. Nah, saran saya kalau kalian mau menanam cabai rawit ini ya bagusnya di waktu sore hari, paling enggak kalian mulai sekitar jam 3 ataupun jam 4-an lah ya, cocok pas-pasnya itu sekitar jam 4. Nah kan sangat cocok itu karena kalian akan menemukan malam, jadi nggak bakalan terkena sinar matahari ya. Lumayan lah ya buat pertahanan hidupnya buat besok itu udah lumayan kuat karena dia udah seger duluan ya. Kan biasanya kalau penanaman itu kan itu dia belum belum segar lah ya, belum segar. Jadi kalian harus menyegarkan tanaman tersebut. Nah, jadi cocoknya di sore hari itu sangat cocok ya. Oh ya guys, setelah penanaman selesai lakukanlah penyiraman. Nah, kalian kalau udah nanam ini udah selesai itu kan, itu panjangnya nggak tahu berapa panjang atau berapa meter nggak tahu itu. Pokoknya nanam aja. Setelah kalian selesai langsung lakukan penyiraman biar tanamannya segar. Oh iya, kenapa itu jarak tanamannya kok deket-deket, nggak agak jauhan? Karena menurut saya pribadi ya, nggak perlu sih kalau harus berjauh-jauhan, itu cuman ya segitulah udah cukup itu berdekatan. Karena kalau semakin rimbun itu semakin bagus kan kelihatannya, mantep, seger banget itu tanamannya, buahnya pasti lebat. Mantap. Oh ya, saya melakukan penyiraman ini cukup menggunakan aqua, nggak menggunakan selang, nggak menggunakan itulah selangnya. Nanti kalau udah panjang kita menggunakan selang yang bisa dipancurkan, untuk selang bukan selang plastik, selang yang bagus. Jadi kita nggak terlalu jauh mengambilnya, makanya modalnya sekitar di selang itu kalau semeternya 9.000 ya, kalau 10 meter udah itulah ya. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Untuk mendapatkan info selanjutnya ya kalian subscribe dan hidupkan notifikasinya, jadi nanti kalau saya udah post yang terbaru kalian tahu. Oke dah.